Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang agama Bahai. Kami akan menyampaikan materi tentang sejarah, populasi, kultur ajaran, hari besar, ritual, struktur kepemimpinan, dan organisasi keagamaan. Oke, sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya, Syifa Satunisa, dengan NIM 18, 17, 40, 20, 40, dengan anggota yang kedua, Mbak Teti Wijarti, dengan NIM 18, 17, 40, 20, 41, dan anggota yang ketiga yaitu Mbak Titis Agil Sayakti dengan NIM 18, 17, 40, 20, 42. Oke, kita masuk ke materi yang pertama nih. Oke, yang pertama kita mulai dari sejarahnya dulu ya teman-teman. Sejarah agama Bahai. Agama Bahai itu pertama kali muncul tuh di Persia, sekarang namanya tuh Iran, pada abad ke-19 dengan pencipta agama tersebut yang dengan nama Bahaullah. Nah, pada awal abad ke-21 penganut agama Bahai ini udah sampai 6 juta orang yang tersebar di beberapa ratus negara di dunia. Nah, dalam ajaran Bahai, sejarah keagamaan itu, penciptanya yang bernama Bahaullah itu tuh dianggap sebagai representatif Tuhan. Jadi bisa dianggap seperti perwujudan Tuhan gitu. Nah, selanjutnya Bahaullah ini sendiri dalam bahasa Islam, bahasa Arab maksudnya, itu artinya kemuliaan Tuhan. Jadi Bahaullah ini menyebarkan agamanya dengan membawa narasi bahwa dia itu ingin menyatukan beberapa agama atau bahkan seluruh agama, keselarasan di antara agama-agama tersebut. Bahaullah wafat pada tahun 1892 di Bahji yang berada di Tanah Suci. Bahaullah sendiri menyebarkan agama itu ke berbagai negara seperti Eropa, Asia, Amerika, bahkan udah sampai Indonesia loh. Nah, ini nih pinternya Bahaullah itu dalam menyebarkan agama, dia itu datangnya ke univ-univ. Jadi dia itu anjang sana ceritanya, datang ke perkumpulan agama ini, ke agama ini, dan ke agama ini untuk membawakan narasi bahwa dia akan menyatukan agama di seluruh dunia agar terciptanya keselarasan di antara agama-agama. Perkenalkan, nama saya Titis Agil Sayakti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ajaran, hari besar, dan ritual ibadah agama Bahai. Yang pertama tentang ajaran agama Bahai. Ajaran agama Bahai meliputi yang pertama, keesaan Tuhan. Tokoh Bahaullah mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa yang telah mengutus para utusan Tuhan untuk membimbing umat manusia. Bukti Tuhan Maha Esa yaitu Tuhan telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Tuhan telah menciptakan makhluk hidup di bumi ini. Yang kedua, ajaran mengenai kesatuan umat manusia. Agama Bahai yakin bahwa semua pribadi adalah sama dan seukuran di hadapan Sang Pencipta. Yang membedakan yaitu amal baik dan amal buruk setiap manusia. Yang ketiga, ajaran tentang penghapusan prasangka. Tokoh Bahaullah memberikan pengajaran bahwa berprasangka harus ditiadakan baik dalam prasangka kebangsaan, ras, politik maupun keagamaan. Prasangka itu ada dua, prasangka baik dan prasangka buruk. Di sini dianjurkan setiap kita itu untuk mempunyai prasangka yang baik terhadap sesama. Ajaran yang keempat yaitu tentang mencari kebenaran. Manusia diciptakan di bumi ini dengan dibekali akal pikiran yang tujuannya agar manusia bisa menjadi khalifah di bumi. Arti khalifah yaitu para pemimpin di bumi. Jadi manusia itu dibekali akal pikiran agar bisa menjaga alam semesta ini. Ajaran yang kelima yaitu bahasa sedunia. Tokoh Bahaullah telah datang untuk mempersatukan semua orang di dunia. Perbedaan bahasa kadang-kadang menyebabkan salah paham dan bahkan dapat mengakibatkan persengketaan yang berbahaya. Nah, di sini negara Indonesia walaupun berbeda-beda baik suku, bahasa, agama, maka harus tetap
bersatu, yaitu dengan cara saling menghormati, menghargai, dan berkasih sayang. Ajaran yang keenam yaitu persamaan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat penting bagi kemajuan hidup di dunia ini. Laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan antara sesama yaitu amal kebaikan seseorang. Ajaran yang ke-7 yaitu pendidikan universal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi dan potret agama Bahai. Yang pertama tentang populasi agama Bahai. Pada awal persebarannya, agama Bahai menyebar di negara Irak dan negara Iran. Nah, negara Iran ini merupakan awal mula adanya agama Bahai yang disebarkan oleh Sayyid Ali Muhammad pada tahun 1894. Sayyid Ali Muhammad ini kemudian mendapat sebutan atau julukan sebagai sang bab atau pintu gerbang atau seorang pendiri agama Bahai. Persebaran pada abad pertama itu tadi tersebar di Iran dan Irak. Kemudian pada abad kedua, agama Bahai sudah mulai menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia seperti di India, di Mesir, di Turki, Turkistan, bahkan sampai ke Indonesia. Kemudian pada abad ketiga atau periode ketiga, agama ini sudah mulai meluas sampai ke benua Eropa, bahkan sampai ke benua Amerika. Nah, untuk periode keempat, agama Bahai telah mengalami berbagai perkembangan dan sudah menyebar ke berbagai negara. Dan sampai saat ini, agama Bahai itu diperkirakan sudah mencapai 6 juta penganut yang tersebar di 200 negara. Kemudian pada tahun 1884 melalui perantara Said Mustafa Rumi dan Jamal Effendi, agama Bahai akhirnya sampai ke Indonesia. Pada awalnya agama tersebut menyebar di beberapa daerah seperti Jakarta, Sulawesi, Surabaya, Bali, dan Lombok. Lambat laun, agama tersebut mulai menyusuri berbagai daerah-daerah terpencil seperti di Papua, Kalimantan, Maluku, dan berbagai daerah terpencil lainnya. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno atau pada masa Orde Lama, agama Bahai ini dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. Keputusan tersebut menyebutkan bahwa organisasi Bahai itu merupakan organisasi terlarang di Indonesia pada saat itu. Nah, sejak adanya pelarangan tersebut, sudah tentu populasi Bahai mengalami penurunan, khususnya pada tahun 1970. Karena pada saat itu, para penganut agama Bahai itu dipaksa untuk memilih salah satu dari 5 agama resmi yang ada di Indonesia pada saat itu, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Kemudian pada masa Orde Baru, larangan ini kemudian dicabut pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur. Mengapa? Karena dirasa larangan ini telah melanggar pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap penduduk itu berhak memeluk agama masing-masing dan berhak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sehingga pada saat itu Presiden Gus Dur menetapkan melalui keputusan Presiden nomor 69 tahun 2000 pada tanggal 23 Mei 2000 tentang pencabutan larangan adanya agama Bahai tersebut. Nah, dengan adanya pencabutan tersebut, otomatis agama Bahai sudah bisa bernafas dengan lega, sudah bisa beribadah dengan damai tanpa adanya kekang dari pihak manapun. Dan pada saat ini agama Bahai sudah mulai eksis kembali. Yang selanjutnya mengenai potret agama Bahai. Nah, bagaimana sih potret agama Bahai itu? Meskipun agama Bahai sudah mengalami kelonggaran untuk eksis di Indonesia, kan tetapi dari dulu hingga sekarang agama Bahai itu masih sulit untuk mendapatkan hal-hal hak-hak sipil. Contohnya seperti pada urusan KTP, surat nikah, akta kelahiran, dan administrasi lainnya itu masih sulit untuk diatur atau untuk diurus.
Bahkan sampai ada yang menuliskan agama lain di KTP-nya, padahal dia penganut agama Bahai. Nah, sekarang kita melihat bagaimana aktivitas agama Bahai. Dalam agama Bahai, berpolitik praktis itu dilarang. Nah, kenapa dilarang? Karena menurut ajaran agamanya, umatnya itu dilarang untuk melawan atau mengkritisi pemerintah seperti apapun perilaku yang dilakukan pemerintah kepadanya. Dan agama Bahai berpendapat bahwa jika umatnya itu mengkritisi pemerintah, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan perpecahan golongan dan antar umat manusia. Karena agama Bahai ini itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, baik dalam aspek pendidikan, gender, bahkan sampai aspek ekonomi. Nah, ada satu hal yang menarik dari agama Bahai ini, bahwa komunitas Bahai atau para penganut Bahai itu tidak memprioritaskan tempat ibadah secara fisik, baik di level internasional maupun di level lokal. Dalam menjalankan kehidupannya, para penganut agama Bahai itu berpacu pada asas ajaran agama Bahai yang terbagi ke dalam 12 asas. 12 asas tersebut yaitu asas keesaan Tuhan, asas kesatuan agama, asas persatuan umat manusia, perdamaian dunia, persesuaian antar agama dan ilmu pengetahuan, mencari kebenaran secara bebas, keperluan untuk pendidikan universal yang wajib, keperluan untuk bahasa persatuan sedunia, tidak boleh campur tangan dalam politik, dan penghapusan kemiskinan dan kekayaan yang berlebih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai populasi dan potret agama Bahai. Sekian, terima kasih. Oke, itu dia materi yang telah kami sampaikan terkait agama Bahai. Nah, apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa langsung bertanya di grup WhatsApp, atau bisa juga tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dari kami, maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.